Selamat siang bagi kita semua. Kami dari kelompok 4 mau mempresentasikan hasil diskusi dari kami. Sebelumnya, kami mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gabriela Sinaga dengan NIM 14S19006. Baru ada Luis Butar-Butar dengan NIM 14S19022. Baru ada Caroline dengan NIM 14S19013. Dan ada Baga dengan NIM 14S18016. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang dimulai dari Luis Butar-Butar. Waktu dan tempat kami persilakan. Apa sudah kelihatan saya screen-nya? Sudah, teman. Udah, oke. Pertama kita akan diskusikan obtaining pneumatic proportional plus integral plus derivative control action. Ini obtaining pneumatic proportional plus integral ini itu adalah merupakan sebuah kombinasi dari pneumatic controller yang menghasilkan sebuah proportional plus integral plus derivative controller atau PID controller. Dapat kita lihat di sini sistemnya, di mana PS akan masuk dalam sistem, dan di sini ada PC tambah PC, dan untuk resistansnya ada RI dan RD, di mana RI lebih besar dari RD, dan di sini adalah kapasitasnya, dan untuk ini ada mana ya? Yang bagian B-nya itu ya, Luis? Iya. Apa tadi? Aku Oke, kita lanjut untuk blok diagramnya dapat kita lihat di sini. Itu kayaknya bagian bedanya itu, Luis. Lanjut aja. Apa? Itu bagian beda dari antara si X. Iya. X tambah dalam inputnya itu. Lanjut aja. Dapat kita lihat di sini blok diagramnya dari controller yang di atas tadi. Maka dari sini dapat kita tentukan transfer function-nya, di mana PCS per ES sama dengan BK per A tambah B dibagi 1 tambah KA per A tambah B kali A per KS dikali RIC kurang RDC dikali S per RDCS tambah 1 dikali RICS tambah 1. Ini ini BK-nya karena ini menuju ke sini, dan K-nya karena ada K-nya di sini, jadi dimasukkan ke sini, pernya ber-1 ditambah 1. Nah, ini KA per A tambah B KS, dan di sini Oke, kita lanjut saja. Dari persamaan ini kita dapat definisikan bahwa TI sama dengan RIC dan TD sama dengan RDC.
yang di sini dari RIC dan RDC. Dan kita gunakan operasi normal di sini KA dikali A kali TI per TD kali S per A tambah B kali KS TD S tambah 1 kali TIS tambah 1, di mana lebih besar dari 1 dan TI lebih besar dari TD. Maka kita mendapatkan seperti ini, persamaan PC S per ES sama dengan B KS per A dikali A dikali TD dikali S tambah 1 dikali TI kali S tambah 1 per TI kurang TD dikali S. Dan kemudian dari sini kita dapat BK dikali S per B kali KS per A dikali A dikali TD dikali TI kali S kuadrat tambah TI dikali S tambah 1 ini dikalikan seperti ini. Itu kayaknya TI-nya itu T input gitu ya. T input. Jadi TD kali T input S kuadrat ditambah T input S tambah 1 dibagi T input S. T input Iya. kali S ya. Oke. Iya. Berarti dari sini tadi kita dapatkan KP, berarti kita dapatkan PC S per ES sama dengan KP dikali 1 tambah 1 per T input S ditambah T DS. Di mana nilai dari KP itu adalah B kali KS per A kali A. Demikianlah yang untuk obtaining pneumatic proportional plus integral plus derivative control action. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Mungkin bisa dilanjutkan Caroline. Terima kasih untuk kesempatannya. Sudah terlihat jelas slide-nya, teman? Sudah. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hydraulic controllers proportional plus derivative controller. Nah, pertama, seperti yang kita tahu, hydraulic controller itu merupakan kombinasi dari hydraulic controllers proportional dan juga derivative controller. Nah, pertama kita mulai dari hydraulic controllers proportional controllers. Nah, ini adalah gambar dari hydraulic proportional controllers dan ini adalah gambar dari blok diagramnya. Dari blok diagramnya ini nanti kita turunkan fungsi-fungsinya untuk mendapatkan persamaan yang akan kita pakai untuk menghasilkan rumus dari rumus akhir dari hydraulic control proportional plus derivative controllernya. Nah, dari blok diagramnya tadi kita mendapatkan hubungan antara ES dan YS, di mana YS per ES itu kita dapatkan B per AB kali K per S per 1 tambah K per S kali A per A tambah B. Nah, kemudian kita lanjut ke hydraulic controllers dashboard. Untuk hydraulic controllers dashboard ini, pertama kita asumsikan bahwa kita mengabaikan gaya inersia yang terlibat untuk yang bekerja pada piston untuk menimbangkan gaya pegasnya yang kita dapat. Nah, persamaan yang kita dapat untuk gaya pegasnya itu yaitu A dikali P1 kurang P2 sama dengan KY. Itu sama juga dengan seperti pada di PDF dijelaskan, di mana A itu yaitu area piston atau ditulis menjadi EN kuadrat. Dan K itu konstantanya ditulis menjadi IVF per IN. Nah, kemudian untuk aliran pada Q juga kita mendapatkan rumus
yaitu Q sama dengan P1 dikurang P2 per R. Nah, kedua rumus ini nanti dalam waktu T untuk jumlah fluida hidrolik yang bergerak dari satu sisi piston ke sisi yang lain, maka kita gabungkan dan kita dapatkan persamaan menjadi QDT sama dengan A rho kali dx per dy, atau dx per dt sama dengan dy per dt tambah rho per tambah Q per A kali rho. Nah, kemudian kita lanjut ke hydraulic controllers dashboardnya. Untuk mendapatkan rumus akhirnya itu menjadi yaitu YS per XS sama dengan S per S tambah K per R kali A kuadrat kali rho, atau itu sama dengan 1 per 1 tambah 1 per TS, di mana T sama dengan TS sama dengan R dikali A kuadrat rho per K. Di situ kita dapat melihat juga di penjelasan obtaining hydraulic proportional plus integral contraction tersebut. Nah, kemudian kita lanjut ke hydraulic controllers proportional ini. Ini sama juga dengan hydraulic controllers dashboard yang tadi kita dapatkan persamaannya, yaitu YS per ES sama dengan B per A tambah B kali K per S per 1 tambah K kali A per A tambah B kali T per TS tambah 1. Nah, dari kedua kombinasi antara hydraulic controllers proportional dan derivative controller tersebut, kita mendapatkan rumus akhir untuk hydraulic controllers proportional plus derivative controller itu, yaitu YS per ES sama dengan KP kali 1 tambah TDS dikalikan dengan K per S kali A per A tambah B kali 1 per TS tambah 1 lebih besar sama dengan 1, di mana seperti kita ketahui untuk persamaan tersebut kita bisa menyederhanakannya menjadi YS per ES sama dengan B per A dikali T1 dikali T2 S kuadrat tambah T1 tambah 2T2S tambah 1 per T1S, atau itu sama dengan KP tambah KI per S tambah KD per S, di mana KP itu sama dengan B per A T1 tambah 2T2 per T1, KI sama dengan B per A kali 1 per T1, dan KD sama dengan B per A kali T2. Nah, rumus ini kita gunakan untuk kasus di mana gain loop itu jauh lebih besar daripada fungsi transfer. Dan untuk rumus umumnya dari hydraulic controllers proportional dan plus derivative control itu, kita memakai rumus yang ini. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai hydraulic. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin selanjutnya kita diskusi tentang example A4/4. Mungkin aku minta tolong ke Luis untuk share screen. Oh. Oke. Ya. Ya. Ya, teman. Nah, Oke, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin di sini sudah kita lihat bahwa di slide ini ada beberapa soal ya. Soalnya ini adalah salah satu contoh soal yang menggunakan pneumatic pressure system. Nah, kita bisa lihat kalau ada dua gambar. Di situ ada tentang pneumatic pressure system dan juga ada tentang pressure difference versus mass flow rate curves. Jadi kayak gelombangnya. Nah, kita bisa lihat di sini ada soal, tetapi kita mungkin tidak perlu membaca semua soalnya. Mungkin di sini kita bisa lihat, diketahui dan ditanya saja ya. Tadi di sini kita bisa lihat dari yang aku udah baca tadi, slide-nya sebelumnya. Kalau diketahui di situ T-nya itu lebih kecil dari pada saat dia di foto di gambar ini, T-nya itu lebih kecil dari 0. Baru bisa, lalu selanjutnya
ada ditaruh identikal menjadi pada saat dia T sama dengan 0. Berarti dia awalnya minus 0, berarti dia ditaruh identikal menjadi T sama dengan 0. Lalu siap itu inputnya itu diganti menjadi P ke P tambah P1, P input, sorry, itu sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 4 meter kubik. Dan juga di sini juga kita diketahui itu P menuju P tambah P2 sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 4 meter kubik juga. Nah, di sini juga kita dapat diketahui di sini adanya delta P, yang itu diantaranya P input dan P2. Dan ini diantaranya berarti diantara minus 0,5 kali 10 pangkat 5 nm kuadrat dan 0,5 kali 10 pangkat 5 nm kuadrat. Nah, baru setelah itu kita juga diketahui di sini, Kak, itu sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 5 nm. Lalu ada area atau A yang sebesar 15 kali 10 pangkat minus 4 meter kuadrat. Dan juga di sini kita bisa lihat ini pada suhu 30 derajat. Kita bisa lihat ini pada suhu 30 derajat. Nah, kalau pada suhu 30 derajat, kalau misalnya dia ke Kelvin itu ditambah 273. Jadi T-nya itu nanti kita dapat cari kalau 273 tambah 30. Lalu bisa kita lihat di sini berbeda ya gambar yang kiri dengan gambar yang kanan, di mana gambar yang kiri ini adalah sebuah pneumatik dan di mana ada valve 1 dan valve 2. Ini juga ada below 1 dan below 2. Yang ini akan kita cari. Ini kita carinya. Dan di sini ada kapasitansi yang terdapat di area, dan di mana kapasitansi 1 itu terdapat di dalamnya P ditambah P1 dan C itu terdapat di P ditambah P2. Dan dibantu juga masuknya Q1 dan juga masuknya Q2. Di mana Q1 ini berkisar yang Q1 itu sebesar 3,10 pangkat 5 dan juga di Q2 ini berkisar 1,5 kali 10 pangkat negatif 5. Dan kalau yang kedua ini kita bisa lihat ini curve, adalah sebuah gelombang ya. Yang ini kita bisa lihat penjelasannya pada bagian yang P menuju P tambah 1. Bisa lihat di value 1 ini dia berkisar dari minus 0,5 hingga 1,5. Ini yang P1, baru yang ini minus 0,3 kali 10 pangkat minus 5 ke 0,5 kali 10 pangkat 5. Ini valve 2. Di mana satuannya itu yang datar adalah Q, yaitu dengan satuan kilogram per second, dan yang vertikal ini dengan satuan delta P yang satuannya N per M kuadrat. Kita bisa, begitulah gambarnya. Lalu lanjut, Luis, ke bawah. Nah, kita bisa lihat di sini solusinya. Nah, solusinya yang pertama kita lakukan itu adalah menggunakan transfer function, di mana dengan rumusnya P1S dibagi P input S. Nah, bisa kita lihat di sini, ini adalah rumusnya, yaitu 1 ditambah R1CS tambah 1. Bisa kita lihat, kita bisa bilang kalau 4, di sini 4 garis 38, kita bisa bikin persamaan 1 ya. Persamaan 1. Baru, ini kan hanya P1. Nah, kita cari aja dia di P2. Nah, P2 itu rumusnya dengan tetap sama, tetapi P1 kita ganti jadi P2. Jadi, rumusnya itu P2S dibagi P input S sama dengan 1 per R2. Karena dia P2, CS tambah 1. Ini kita taruh ke persamaan yang kedua. Nah, setelah dari situ kita cari resultannya, di mana KX itu berada di below 1 dan below 2 tadi. Dengan rumus A dikali P1 dikurang P2 sama dengan KX. Atau A buka kurung P1S dikurang P2S sama dengan KSX. Ini bisa kita bikin ke persamaan yang ketiga. Nah, setelah itu kita rujuk ke persamaan 1 dan juga persamaan 2. Di mana kita bisa substitusikan, yaitu menjadi P1S dikurang P2S sama dengan 1 dibagi R1 CS tambah 1 dikurang 1 dibagi R2 CS tambah 1 dikali P input S. Nah, setelah itu kita samakan penyebutnya, di mana di sini kita samakan penyebutnya
R1 CS tambah 1 dan juga R2 CS tambah 1. Di mana kita taruhkan pada pembilangnya R2 CS dikurang R1 CS. Nah, jangan lupa kita masukkan dikali P input S. Nah, baru setelah kita substitusi, kita buat lagi resultan yang akan kita lakukan transfer function lagi. Dengan cara dengan yang rumus yang sama, yaitu XS dibagi P input S. Kita masukkan yang itu rumusnya kita bikin A per K dikali P1 kali S dikurang P2 kali S. Jadi yang ini kan tadi kita dapatkan. Nah, kita masukin aja ke situ gitu. Kita masukin R2 kali C dikurang R1 kali C itu keluar S karena sama-sama S. Jadi dia kayak dikeluarkan gitu. Lalu dibagi samakan penyebutnya yang tadi, disamakan penyebutnya, makanya kita dapat ke persamaan yang keempat. Bisa turun lagi, Luis. Nah, setelah kita udah dapat persamaan 1, 2, 3, dan 4, kita langsung ke masukkan resistan. Kita masuk resistan R1 dan R2-nya. Di mana tadi R1 itu adalah D, rumus R adalah D delta P dikali dQ1. Nah, D delta P itu kita bisa dari ketahui ya, delta P-nya adalah 0,5 dikali 10 pangkat 5, ya kan? Baru tadi juga aku udah bilang kalau dQ1 itu adalah 3 kali 10 pangkat minus 5 dan dQ2 itu adalah 1,5 kali 10 pangkat minus 5. Di mana bisa kita masukin aja rumusnya yang sesuai dengan rumus R. Nah, kalau kita bisa lihat ini 0,5 kali 10 pangkat 5 dibagi 3 kali 10 pangkat minus 5, baru kita taruhkan ke kalkulator matematika biasa, maka hasilnya adalah 0,167 kali 10 pangkat 10. Di mana satuannya itu menjadi N per M kuadrat dibagi kilogram per second. Begitu juga dengan R2, kita masukin aja rumusnya, dan hasilnya adalah 0,333 dikali 10 pangkat 10 N per M kuadrat dibagi ke kilogram per second. Setelah kita sudah dapatkan resistansi R1 dan R2-nya, kita masuk ke rumus kapasitas C, itu lambangnya C ya. Nah, rumus kapasitas itu adalah V dibagi N kali R air per kali T, yaitu V-nya itu kita dapat sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 4, dan juga N1, 287 itu diketahui NR-nya, dan yang tadi T adalah 273 ditambah 30. Baik, setelah itu kita masukkan itu 575 kali 10 pangkat minus 9. Nah, baru setelah itu kita udah dapat R-nya, kita langsung masuk ke R1C dan R2C-nya itu. Nah, menjadi 9 kali 6 second dan 19 kali 2 second. Nah, setelah itu yang terakhir kita substitusi dari persamaan AC, R1C, dan R2C itu menjadi XS kali P1S sama dengan 1,44 kali 10 pangkat minus 7S dibagi 9,6S tambah 1 dan kali 19,2S tambah 1. Berikut dari penjelasan saya tentang A44. Terima kasih. Mungkin dilanjutkan oleh Bang Baga tentang A45. Baik, mau izin untuk share screen. Sudah, Bang. Untuk penjelasan dari contoh 4.5 seperti kita lihat dalam gambar, ini sifatnya pegas sehingga hubungan antara PC dan X sama dengan PC sama dengan KX. Nah, untuk hubungan antara variabel E, X, dan Y kita dapat dari gambar di kiri, halaman 124. X itu merupakan hasil dari selisih antara B per A plus B kali E dikurang A per A plus B kali Y. Menghasilkan seperti persamaan di slide kanan.
dari gambar di atas menghasilkan fungsi transfer antara PC dan ES B per A plus B kali K per 1 plus K A per A plus B A per KS kali TIS per TIS plus 1 kali 1 per TD S plus 1. Untuk persamaan berikut disederhanakan menjadi B kali KS dikali TIS plus 1 dikali TDS plus 1 per A ATI plus ATIS menjadi BKS per A kali A ini merupakan luas penampang TI plus TD per TI plus TIS plus TDS, di mana KP ini atau konstanta merupakan B kali KS per A kali A. Nah, untuk diagram blok dari contoh soal 45, seperti gambar di atas, untuk persamaan 1 per TDS plus 1 ini merupakan hubungan antara P1 dengan PC, sedangkan 1 per TIS plus 1 ini merupakan hubungan antara P2 dengan P1. Untuk blok diagramnya dapat disederhanakan menjadi blok gambar diagram pada gambar di bawah. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai contoh 4.6, 4.5. Terima kasih. Baik, sekian dari hasil diskusi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami dari kelompok 4 pamit undur diri. Terima kasih dan terima kasih telah menonton video kami. Terima kasih.